Baik, kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Yahukimo menyampaikan terima kasih banyak kepada Yayasan Advent yang selama ini membantu kami dengan penerbangan yang tersedia ketika kami butuhkan. Dan Tuhan memberkati supaya pelayanan ini terus kami akan sama-sama melayani umat yang dibutuhkan. Kita harus jadi terang dan garam untuk melayani umat kita yang ada di bukit-bukit, baik melalui pendidikan, kesehatan, tetapi juga melalui pelayanan gereja yang ada. Baik, Shalom, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Pada pemerintahan di bawah pimpinan Bapak Bupati Didimus Yahuli dan kami sendiri sebagai Wakil Bupati, kami sedang mendorong dua misi besar, yaitu Yahukimo Sehat dan Yahukimo Cerdas. Untuk Yahukimo Sehat sendiri, dari 51 distrik, kami mempunyai puskesmas yang sebelumnya ada 30 puskesmas. Nah, sekarang ada 20 yang belum memiliki puskesmas. Nah, sehingga kami mendorong di tahun 2023 ini akan bangun di 10 titik. Nah, di 10 titik ini mewakili beberapa titik, baik di suku-suku yang ada. Di suku Mek ada 2 distrik, di suku Yali di wilayah Anggruk 2 distrik, dan juga di Yalininia dan di daerah Hubla, di daerah Ngalik. Ini semua sudah terwakili, akan kami bangun dengan tujuan bagaimana di 51 distrik ini terdapat puskesmas. Itu target. Karena sesuai dengan peraturan Permendagri, Permenkes itu harus setiap distrik mempunyai puskesmas. Itu pertama. Lalu kami punya misi besar untuk mendukung itu, namanya Yahukimo Sehat. Nah, ini kami rekrut tenaga kesehatan, baik perawat maupun juga tenaga kesehatan lainnya, akan rekrut untuk bekerja 5 tahun ke depan. Nah, di tahun yang lalu hanya kami mencoba dengan 1 tahun, tapi setelah mereka 1 tahun pelayanan itu maksimal kepada masyarakat dan kami lihat dampaknya positif. Nah, sehingga di tahun ini akan rekrut untuk 5 tahun ke depan. Nah, ini dengan tujuan bagaimana kita menyiapkan fasilitas sarana prasarana, baik itu gedung puskesmasnya, rumah dokternya, rumah perawatnya, air bersihnya, kemudian wifi, lalu listrik akan dilengkapi supaya tenaga yang kami tempatkan di sana mereka betah untuk melayani di daerah terpencil atau di distrik-distrik yang di dataran gunung ini. Nah, kenapa harus kita melengkapi itu? Karena kalau tidak ada akses komunikasi tetapi juga alat penerangan, kami punya pengalaman sebelumnya, para tenaga medis yang kami tugaskan mereka tidak betah. Nah, jadi kami mencoba membangun itu include sarana prasarana yang mendukung mereka dalam pelayanan itu. Nah, sehingga dengan harapan pelayanan kesehatan di daerah terpencil ini tetap ada. Dan ini kami berlahan di tahun ini 10, di tahun depan kalau Tuhan sayang kita akan dapat 10 lagi, maka sudah terpenuhilah di 51 distrik mendapatkan pembangunan puskesmas yang standarnya untuk memenuhi standar pelayanan yang ada. Nah, jadi kami juga berharap sehingga masyarakat di setiap titik yang akan kami kasih ini mereka dapat menerima dengan baik, terutama dalam proses pembangunan ini, karena ini manfaatnya untuk masyarakat setempat juga. Nah, jadi dengan harapan saling mendukung antara pemerintah dan juga pemerintah daerah dan juga masyarakat, bagaimana kami membangun kesehatan ini sampai dengan tingkat kampung-kampung atau di tingkat distrik. Itu harapan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, selain masyarakat, tokoh gereja, kemudian tokoh adat yang ada di situ kami minta dukungan. Nah, supaya sama-sama mendukung program pemerintah yang ada ini, sehingga manfaat daripada pelayanan kesehatan itu tentunya kepada masyarakat setempat.
Nah, dengan adanya fasilitas yang sedang kami bangun ini, kami juga berharap setiap kepala puskesmas, setiap kepala pustu, dan juga tenaga medis yang kami tempatkan di daerah terpencil, tentunya harus ada punya rasa tanggung jawab dan terpanggil untuk melayani. Karena pelayanan ini adalah pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Karena mereka masyarakat di sana sangat membutuhkan sekali sentuhan pelayanan kesehatan ini, sehingga kami minta supaya setiap anak-anak Tuhan yang ditempatkan ini, mereka harus pertama mencintai dan rasa keterpanggilan untuk melayani masyarakat kami yang ada di sana. Terima kasih.